Hai semua, perkenalkan aku Bayu. Kali ini aku akan mengajak kalian berkenalan dengan jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Jurusan Ilmu Komunikasi adalah sebuah jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Berlokasi di Jalan Profesor Dr. H.R. Bunyamin, Perubaran Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jurusan ini berdiri pada 23 September 1998 dengan angkatan pertamanya tahun 1999-2000. Kurang lebih 18 tahun setelah didirikan, atau lebih tepatnya pada 8 November 2016, jurusan ini menambahkan program studi S2 Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman memiliki tagline teman-teman, yaitu cerdas dan dapat diandalkan. Tapi apa sih maksudnya? Yuk kita cari tahu bersama Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Oke, kalau kita bicara tentang komunikasi unsur, maka kita akan selalu teringat dengan tagline atau tagarnya cerdas dan dapat diandalkan. Itu memiliki makna yang mendasar. Pertama, kata cerdas diharapkan mahasiswa komunikasi itu memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan apa yang dipelajari, yang disiplin ilmu komunikasi kita. Bisa di bidang public relation, dikembangkan dalam jurnalisme dan produksi media, serta manajemen komunikasi strategis. Nah, tetapi pengetahuan dan keterampilan ini tidak cukup. Ia harus memiliki sikap yang dapat diandalkan. Sikap yang dapat diandalkan artinya dia mampu beradaptasi, dia mampu bekerja sama, dia mampu berkolaborasi dan menunjukkan kompetitiveness-nya dengan baik, sehingga dia akan selalu bisa menjadi yang diandalkan, selalu yang bisa menjadi bagian dari apa yang menjadi kebutuhan. Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman memiliki 3 peminatan utama nih teman-teman. Yang pertama yaitu Public Relation, yang kedua yaitu Jurnalisme dan Publikasi Media, dan yang ketiga adalah Manajemen Komunikasi Strategis. Untuk itu, kita cari tahu yuk bersama pengalaman dari teman-teman kita. Kegiatan kehumasan, ada risiko krisis, kemudian ada reputasi, dan ada media kehumasan yang lagi kita kerjain ini. Banyak banget ya, di JPM itu intinya kita belajar tentang jurnalistik sih Kak. Psikologi sosial, praktikum komunikasi strategis, komunikasi pemasaran sosial, dan juga sistem sejarah masyarakat Indonesia. Kalau menurut aku mungkin yang paling berkesan sih kemarin kita di kegiatan kehumasan sih, soalnya kita kan bikin event dan itu benar-benar yang bertuju jadi panitia, kita ngerancang konsep dari awal, kemudian eksekusi juga kita bertuju, dibantu sama anak-anak MBKM, jadinya sempat ketemu juga teman-teman yang lain. Nah itu sih yang paling berkesan, benar-benar kerasa banget ilkomnya gitu. Kalau aku suka banget sama production house. Kenapa tuh Kak? Karena kita tuh belajar bagaimana kita memanage sebuah production house. Aku buat semester ini paling favorit komunikasi pemasaran sosial. Lapangan ya, untuk semester 6 itu kan lebih kebanyakan praktikum, jadinya emang benar-benar kayak semuanya tuh hampir turun ke lapangan. Kayak contoh media kehumasan nih, kita bikin merchandise, terus kita bikin company profile terkait Ilkom Unsur. Kemudian yang kegiatan kehumasan yang udah aku mention tadi itu benar-benar yang bikin event dan yang benar-benar event gitu loh, ngundang eksternal dari Ilkom. Jadi emang itu berkesan banget gimana caranya kita tuh ngebangun relasi di luar Ilkom Unsur gitu, dan sekaligus memperkenalkan Ilkom Unsur ke masyarakat atau target sasaran gitu. Kemudian untuk yang praktikum lainnya itu kayak CBL biasa sih, tenang aja guys. Itu banyak banget kayak liputan, jadi kita tuh turun ke lapangan, terus kita wawancarain salah satu narasumber pakai HP gitu. Untuk praktik turun lapangan itu ada di mata kuliah praktikum komunikasi strategis buat semester ini. Contohnya itu kemarin aku baru aja wawancara salah satu instansi kelurahan, jadi kayak aku wawancara lurahnya gitu. Alasan pilih PR ya, sebenarnya pribadi aku kan suka ngomong ya, tapi kan kalau di Ilkom Unsur itu kan ada 3 peminatan, MKS, JPM, sama PR. Nah aku tuh ngerasa aku lebih condongnya ke PR
karena public relation itu kan cakupannya luas. Jadi aku berharap sih nanti untuk kedepannya sangat berguna gitu buat aku ngedukung karir aku gitu. Jadi cita-citanya aku sejak SMP, aku pengen jadi jurnalistik. Jadi aku masuknya ke ilmu komunikasi. Terus pas semester 5, aku milih penjurusan jurnalistik deh. Alasan aku kenapa aku ambil manajemen komunikasi strategis karena peminatan ini menurut aku hal yang baru ya. Jadi kayak banyak tantangan yang menurut aku itu menarik gitu untuk dilakukan. Dibandingin sama PR sama JPM, mungkin dua peminatan itu udah cukup familiar dah buat aku dan juga teman-teman. Tapi karena ini peminatan baru dan aku ngerasa banyak yang aku relate gitu ya dengan mata kuliah di peminatan ini, jadi aku ambil peminatan. Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman memiliki Smart Classroom. Konsep pendidikan dengan Smart Classroom bisa menjadi alternatif dalam proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan Smart Classroom dalam pembelajaran saat ini diharapkan dapat mendukung dan memudahkan dosen juga mahasiswa dalam belajar mengajar. Di sisi lain, penggunaan teknologi Smart Classroom seperti e-learning juga bertujuan untuk menghemat pemakaian kertas dan bisa mengembangkan berbagai keterampilan dan inovasi baru dalam bidang pendidikan. Nah, itu tadi sekilas mengenai ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Yuk, persiapkan dirimu bergabung di Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman.